Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Roberto Setiawan dari Prodi Manajemen Sore kelas B2 dengan nomor induk mahasiswa 289215031. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang perdagangan elektronik atau e-commerce yang berkesinambungan dengan mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa MPDE. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pengertian perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan juga jaringan komputer yang lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, pemasaran elektronik atau e-marketing, atau pemasaran online marketing, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan yang lainnya. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga mengkolaborasikan mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lainnya. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data yang biasa disebut dengan database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Selanjutnya yaitu pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama, Kala Kota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya pelayanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Lalu yang terakhir, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Selanjutnya menurut Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Lalu menurut Sally Cashman. Menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Lalu yang terakhir, menurut Johnny Wong. Pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Oke, seperti itulah pengertian e-commerce menurut para ahli. Selanjutnya masuk ke sejarah perdagangan elektronik. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Menurut riset Forrester,
Perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan Oktober tahun 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2019. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan ID atau untuk mengirimkan dokumen komersial seperti pemesanan, pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan sistem situs web perdagangan ini. Oke, lalu apa sih definisi perdagangan elektronik? Pada umumnya, perdagangan elektronik mengacu pada semua transaksi komersial yang melibatkan baik perseorangan maupun organisasi. Berdasarkan proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara maupun visual image. Sedangkan Choistel dan Winston pada tahun 2003 mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai suatu pasar baru yang menawarkan komoditas jenis baru, yaitu produk-produk digital melalui proses digital. Penjualan produk-produk fisik juga dipengaruhi oleh proses digital ini, seperti pemesanan online, riset pasar, dan penyelesaian pembayaran merupakan bagian dari pasar baru ini. Perdagangan elektronik adalah bagian dari pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global. Oke, selanjutnya jenis-jenis e-commerce. Berikut akan saya jelaskan mengenai 4 e-commerce yang sering digunakan pada saat ini. Yang pertama itu ada e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan juga yang sejenisnya, maka itu yang disebut dengan e-commerce C2C atau e-commerce consumer to consumer. Lalu yang kedua, e-commerce business to business. Jenis-jenis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis business to business ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari e-commerce ini adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Lalu yang ketiga yaitu e-commerce consumer to business. Jenis e-commerce consumer to business ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis ini dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk dan jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Lalu yang terakhir,
e-commerce business to consumer. Bisnis e-commerce ini dilakukan oleh pelaku bisnis dari konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Nah, di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Oke, jadi e-commerce atau jenis-jenis e-commerce ada 4 yang sering digunakan, dan selanjutnya saya akan membahas ke metode pembayaran e-commerce. Oke, untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce. Yang pertama itu pembayaran elektronik yang biasanya sering digunakan. Pembayaran elektronik ini digunakan melalui internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, ShopeePay, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua, pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu dengan kesepakatan atau bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini dapat juga meminimalisir terhadap penipuan secara online. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirimkan oleh penjual melalui jasa pengiriman. Jadi seperti itu metode pembayaran pada e-commerce. Lalu apa sih manfaat e-commerce ini? Berikut akan saya sebutkan beberapa manfaat kenapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Yang pertama itu menghemat waktu. Lalu yang kedua, pembeli lintas wilayah. Artinya pembeli lintas wilayah itu pembeli bisa beli di mana aja, entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Lalu yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, mampu meningkatkan supplier management. Lalu mampu mengurangi biaya operasional. Lalu dapat mempersingkat waktu produksi. Terus selalu buka atau buka 24 jam itu bisa. Lalu manajemen persediaan otomatis, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Nah, contoh e-commerce-nya itu seperti apa? Contoh e-commerce itu yang sering digunakan pada saat ini yaitu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan juga yang lainnya. Oke, jadi kesimpulannya pada materi ini yaitu dengan adanya e-commerce atau perdagangan elektronik, kita dapat berbelanja online. Lalu kita juga tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segala transaksi selesai dan barang sampai tujuan atau sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, kita bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga tidak perlu ragu lagi untuk mencobanya. Setelah membahas perdagangan elektronik ini, kita juga sudah mengetahui pengertian e-commerce, contohnya, komponen, jenis, dan juga manfaat e-commerce. Nah, maka dari itu, semoga kalian mengerti tentang perdagangan elektronik atau e-commerce ini yang telah saya bahas sebelumnya. Oke, baiklah, karena menurut saya sudah cukup pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.